وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، آمين ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembacaan kitab At-Tajridus Sharih lil Ahadithil Jami' As-Sahih li Syekh Al-Imam Ahmad Az-Zabidi al-mutawaffa sanata 893 rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada Kitabul Janaiz. Di dalam kitab saya ini nomor 647 dan mungkin berbeda dengan kitab yang ada pada antum. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Ummi Athiyyah al-Ansariyyah radhiyallahu anha qalat. Ummi Athiyyah ini adalah seorang sahabat perempuan Nabi yang ahli di dalam memandikan jenazah. Qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk kepada kami Nabi, hina tuwfiyat ibnatuh, pada saat wafat putrinya. Yang dimaksud putrinya di sini adalah Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang mengatakan bahwa ini adalah Ummu Kulthum, maka pendapat ini lemah. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ighsilnaha, mandikanlah Zainab itu thalathan, 3 kali, au khamsan, atau 5 kali, au akthar min dzalik, atau lebih banyak daripada itu. In ra'aitun dzalik, jika kalian berpendapat hal tersebut, bima'in wa sidrin, dengan air dan sidr. Hadis ini menunjukkan wajibnya memandikan jenazah, tapi ini maksudnya adalah jenazah muslim. Adapun jenazah kafir dhimmi, maka tidak wajib untuk dimandikan, tetapi boleh untuk dimandikan. Kemudian di sini Nabi mengatakan aktsar, boleh lebih banyak dari 5, tetapi menurut Imam Mawardi lebih banyak dari 7 itu sudah termasuk israf. Kemudian fungsi dari sidr ini adalah seperti sabun untuk membersihkan, tapi juga ada fungsi untuk menguatkan kulit yang terkena sidr tersebut. Maka fungsinya tidak hanya satu, sehingga kalau digantikan dengan sabun ini kurang utama, karena sabun fungsinya hanya satu, yaitu untuk pembersihan, dan tidak ada fungsi untuk menguatkan kulitnya. Waja'alna, dan letakkanlah fil akhirah, pada cucian yang terakhir, kafuran au syai' au qala syai'an min kafurin. Jadi rawinya ragu apakah Nabi mengatakan kafuran atau mengatakan syai'an min kafur. Kafur ini adalah satu tumbuhan yang wangi, tumbuhan kafur, dan fungsinya 2. Yang pertama untuk mewangikan, dan yang kedua sama dengan sidr, yaitu untuk menguatkan kulit yang terkena dengan kafur ini. Dan hadis ini menunjukkan disunahkannya penggunaan kafur pada cucian yang terakhir, dan itulah mazhab jumhur. Adapun Abu Hanifah yang mengatakan tidak disukai menggunakan kafur, maka pendapat itu tertolak dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi Abu Hanifah belum sampai kepada beliau hadis ini. Fa idza faraghtunna fa'adhinni, kalau kalian sudah selesai maka beritahukanlah kepada saya, karena Rasulullah akan mensalatkan jenazah putrinya tersebut dan akan memberikan kain kafan kepadanya. Dan ini menunjukkan bahwa jenazah perempuan dimandikan oleh para perempuan, adapun bapaknya dan lain-lainnya tidak boleh memandikannya kecuali suaminya saja berdasarkan hadis yang lain.
Falamma faraghna adzannahu, tatkala kami sudah selesai kami pun memberitahu beliau. Waalaikumsalam. Fa'atana hiqwah, lalu beliau memberikan kepada kami sarung beliau. Hiqwun itu asalnya adalah tempat ikatan sarung, yaitu pada pinggang kita, tetapi kemudian digunakan untuk makna sarung sebagaimana dalam hadis ini. Faqala, lalu Nabi bersabda, asy'irnaha, pakaikanlah secara langsung kepada Zainab iyyahu, akan sarung ini. Asyiar itu adalah pakaian yang langsung menempel pada tubuh kita, itu disebut syiar, sementara yang tidak langsung menempel disebut tithar. Maka Rasulullah bersabda, al-ansaru syiar wan nasu tithar, sebagaimana dalam hadis yang lain. Nah, maka maksudnya Nabi, sarung beliau dilangsungkan, ditempelkan pada jasadnya Zainab, ini maksudnya untuk tabarruk, untuk mengambil barakah dari athar-athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama sepakat bolehnya mengambil berkah dari athar-athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun athar-athar salihin, orang-orang saleh, maka diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan disunnahkan juga untuk mengambil berkah darinya, sebagian mengatakan tidak disunnahkan, dan itulah pendapat yang dipakai oleh guru-guru kita. Tidak ada tabarruk kecuali dengan athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang berbeda antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan selain beliau. Keringat beliau wangi, sementara keringat selain beliau tidak ada yang wangi, dan sebagainya. Qala ta'ni izarahu, ini penjelasan untuk kata-kata hiqwahu tadi. Wa fi riwayatin ukhra annahu qala ibda'u, mulailah bima yaminiha, dengan bagian kanannya, wa mawadhi'il wudu'i minha, dan tempat-tempat atau anggota-anggota wudu darinya. Jadi prakteknya pertama diwudukan si jenazah tadi, kemudian dimandikan, tapi dimulai dengan bagian kanan karena Rasulullah menyukai at-tayammun atau at-tayammun, yaitu mendahulukan yang kanan. Qalat wa masyatna, dan kami pun menyisiri Zainab thalathata qurun, menjadi 3 bagian, yaitu rambutnya dikelabang menjadi 3 kelabang. Dan inilah sunnah bagi para perempuan, bukan untuk laki-laki, bahwa rambutnya karena panjang maka dikelabang menjadi 3, dan ini madhab jumhur al-ulama. Adapun Abu Hanifah yang mengatakan bahwa hal itu makruh, maka pendapat itu tertolak dengan hadis yang sahih ini, dan bisa jadi Abu Hanifah belum sampai kepadanya hadis ini. Kemudian setelah dikelabang, rambutnya ditaruh di belakang sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, wa alqainaha khalfaha, tapi di sini tidak ada kalimat tersebut. Dan itu pendapat jumhur ulama, menyelisih mereka Abu Hanifah lagi. Dia katakan rambutnya ditaruh di bagian depan dadanya. Tapi yang lebih bagus sesuai dengan hadis yang sahih, yaitu ditaruh di bagian belakang punggungnya. Hadis berikutnya di kitab saya 649, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati athwabin yamaniyatin bidin sahuliyatin. Boleh juga dibaca suhuliyatin dengan sin yang di fathah atau di dhammah. Min kursufin, kursuf artinya kuten atau kapas. Laisa fihinna qamisun wala imamatun. Hadis ini menunjukkan disunahkannya kafan 3 helai, thalathati. Adapun untuk wanita maka 5 helai sebagaimana sunnah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian disunahkan menggunakan kafan yang putih bidin dan sahuliyah. Ini ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama diambil dari kata-kata sahal yang artinya baju putih, sehingga bidin sahuliyatin ini adalah takkid, karena bidin sudah bermakna putih, sahuliyatin juga maknanya putih menurut tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, sahul atau suhul itu adalah nama satu kota di Yaman. Itu adalah satu tempat pembuat kain, sehingga disebut sebagai kain sahul, yaitu kain produknya sahul atau produknya suhul.
Kemudian laisa fihinna qamisun wala imamah, menunjukkan bahwa mayit tidak dikafani dengan gamis maupun sorban. Ini menurut jumhur ulama rahimahumullahu taala. Adapun menurut Imam Malik, laisa fihinna qamisun wala imamah, itu maksudnya adalah kain kafannya 3 setelah gamis dan imamah yang dikenakan pada beliau. Jadi gamisnya tetap, kemudian imamahnya tetap, kemudian ditambah dengan 3 kain kafan. Berarti ada 5 kain untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat Imam Malik yang menyelisih mayoritas para ulama rahimahumullahu taala. Dan pendapat Imam Malik ini sesuai dengan perbuatan Sayyidina Ibnu Umar ketika mengkafani anaknya, dikafani dengan gamis dan sorban, kemudian baru 3 helai kain. Hadis berikutnya 650, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala bainama rajulun waqifun bi Arafata id waqa'a an rahilatihi fa waqasathu aw qala fa awqasathu. Waqasathu yaitu meremukkan tengkuknya. Jadi maksudnya dia jatuh dari kendaraannya, kemudian terinjak oleh si kendaraan tadi sehingga remuklah tengkuknya. Itu makna waqasa. Dalam riwayat yang lain fa aqsa'athu. Kalau menggunakan kalimat itu qasa'a, maka maksudnya adalah membunuhnya secara cepat. Dan ini makna yang saling berkaitan. Dia jatuh dari tunggangannya, kemudian remuk tengkuknya, kemudian mati saat itu juga, mati di tempat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ighsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbaini. Riwayat yang lebih banyak adalah fi thawbaihi, pakai hak di akhirnya, bukan nun di akhirnya, sehingga menunjukkan bahwa orang yang mati ketika ihram dikafani dengan kain ihramnya, thawbaihi, tidak diganti kain dengan kain yang lain, karena kain yang dipakai adalah 2 kainnya sendiri. Dan riwayat yang lebih banyak tentu saja lebih berhak untuk diambil daripada riwayat yang ini. Kalau ini thawbaini berarti 2 baju yang lain. Wala tuhannitu, jangan dikasih parfum. Wala tukhammiru ra'sah, tidak boleh ditutupi kepalanya. Ini menunjukkan bahwa orang yang mati dalam kondisi ihram, maka hukum-hukum ihram masih berlaku terhadap dirinya. Dan ini pendapat mayoritas para ulama rahimahumullahu ta'ala. Menyelisih mereka Abu Hanifah dan Malik yang mengatakan bahwa orang yang mati dalam keadaan ihram, maka hukum ihram sudah tidak berlaku untuknya karena sudah mati sehingga sudah tidak mendapatkan hukum lagi. Tetapi mazhab Syafi'i menggunakan hadis ini mengatakan bahwasanya orang yang mati dalam kondisi ihram, dia masih berlaku hukum-hukum ihram padanya. Maka pendapat ini lebih bagus daripada pendapat yang menolaknya berdasarkan qiyas, karena dalil yang sahih diutamakan daripada qiyas. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan membaca talbiyah, yaitu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Dan hadis ini mengingatkan kita hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullu 'abdin yub'atsu 'ala ma mata 'alaihi, setiap hamba akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kondisi kematiannya. Kalau kematiannya dalam keadaan mabuk, maka bangkitnya juga dalam kondisi mabuk. Kematiannya dalam keadaan membaca talbiyah, maka bangkitnya pun dalam keadaan membaca talbiyah. Maka mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya 651 di kitab saya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Abdullah bin Ubay, ini adalah tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Lamma tufiya, tatkala dia wafat, yaitu tahun 9 Hijriah,
setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk, dan perang Tabuk adalah perang yang terakhir dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ja'a ibnuhu, datang putranya yang bernama Abdullah juga, dan ini seorang sahabat Nabi yang mulia. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah a'tini qamisaka ukaffinhu fihi wa salli alaihi wastaghfir lahu. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qamisahu. Nabi memberikan gamisnya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, padahal dia tokoh munafik. Kenapa? Pertama, karena yang meminta adalah putranya, yaitu sahabat Nabi yang mulia. Maka beliau tidak akan membikin hati sahabatnya ini putus asa atau gelisah kalau tidak dikasih bajunya. Yang kedua, karena Nabi SAW memang tidak pernah menolak permintaan, diminta apapun beliau akan memberikan. Yang ketiga, karena beliau membalas jasanya Abdullah bin Ubay bin Salul pada saat dia memberikan baju kepada paman beliau yaitu Abbas, karena Abbas ini badannya besar, tidak ada baju yang cocok untuk beliau kecuali bajunya Abdullah bin Ubay bin Salul, maka Nabi ingin membalas jasa Abdullah bin Ubay bin Salul ini supaya tidak punya hutang jasa kepada munafik. Faqala adhinni usalli alaihi fa'adhanahu falamma arada an yusalli alaihi jadzabahu Umar, ditarik oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Faqala alaysa Allahu nahaka an tusalli 'alal munafiqin? Faqala ana baina khiratain, saya di antara dua pilihan. Dua pilihan yang dimaksud adalah ayat berikutnya ini. Qala istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Ini saya baca dengan idgham karena ra ketemu dengan lam, ini boleh idgham. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Maka yang dimaksud khairatain adalah istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Tapi sebenarnya kalimat ini maksudnya bukan perintah, tapi maksudnya adalah taswiyah, menyamakan. Sama saja engkau mintakan ampun atau engkau tidak mintakan ampun, maka tidak ada gunanya sama sekali. In tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirallahu lahum. Karena dia munafik, dan munafik itu hakikatnya kafir, sehingga tidak ada gunanya dimintakan ampunan. Allah tidak akan memberikan ampunan kepada orang-orang kafir. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Maka kalimat ini istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum bukan perintah, dan seperti ini banyak kita temukan dalam Al-Qur'an. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat apa? Al-Baqarah. Ada enggak ayat yang semakna? Apa? Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau itu bukan perintah ya. Ada enggak yang perintah? Napa Ustaz? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Ini enggak ada perintahnya. Fa'tu bi suratin min mithlihi itu ya. Nah, kalau itu i'jaz ya. Ada lagi yang taswiyah seperti ini? Apa? Apa? Yastaghfir lakum Rasulullah law ru'usahum. Tidak ada di situ ya. Atau pada surat yang lain, surat At-Taubah ada enggak? Akan berkaitan dengan orang-orang munafik. Ini maksudnya ilmu ulumul Quran. Ada Ustadz ulumul Quran di sini? Apa? Ta'ala yastaghfir lakum itu tidak ada taswiyah padanya. Yang kita cari yang taswiyah. Taswiyah maksudnya sama saja apakah kamu lakukan atau tidak kamu lakukan, sama saja tidak ada gunanya.
Contohnya pada surat At-Taubah ayat 53. Qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Anfiqu, infaklah wahai orang-orang munafik, taw'an secara sukarela, au karhan au kurhan, dua qiraah, atau secara terpaksa. Nah, di sini bukan perintah tapi maksudnya taswiyah, sama saja mau kalian infak, baik infaknya secara sukarela maupun secara terpaksa, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ayat-ayat yang lain yang semakna dengannya. Ini maksudnya adalah bukan perintah tapi taswiyah. Fasalla alaihi fanazalat wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jadi turunnya ayat ini dengan sebab perkataan Sayyidina Umar, alaisallahu nahaka an tusalli alal munafiqin, sehingga ayat ini bisa disebut sebagai muwafaqatu Umar, ayat-ayat yang sesuai dengan pendapatnya Sayyidina Umar. Tapi memang muwafaqatu Umar yang disebutkan dalam hadis itu bukan ini. Sayyidina Umar mengatakan wafaqtu rabbi fi thalath, saya sepakat dengan Allah dalam 3 perkara, fi maqami Ibrahim wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, wa fil hijab min wara'i hijab, wa fi usara Badr, yang dibunuh menurut pendapat Sayyidina Umar itu. Nah, termasuk ini juga bisa dimasukkan dalam muwafaqatu Umar. Hadis berikutnya 652 di kitab saya, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Ubay ba'da ma dufin fa akhrajahu fa nafatha fihi min riqihi wa albasahu qamisahu. Hadis ini seolah-olah bertentangan dengan hadis sebelumnya yang mengatakan bahwa baju Nabi dikasihkan pada saat Abdullah bin Ubay wafat. Tapi hadis yang kedua ini baju Nabi dikasihkan setelah Abdullah bin Ubay dikuburkan, lalu dikeluarkan dari kuburannya, kemudian dipasangkan gamis Nabi, baru dikembalikan lagi. Maka karena duanya hadis ini sahih, maka harus dikompromikan, yaitu kita mengatakan 2 kali Nabi memberikan bajunya. Baju yang pertama diberikan kepada anaknya sebelum dikuburkannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Baju yang kedua diberikan lagi ketika Nabi datang ke kuburan Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Rasulullah masih punya musuh itu sampai akhir hayat. Tahun 9 Hijriah itu baru matinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal beliau sudah berada di Madinah mulai dari 1 Hijriah, tapi musuhnya baru mati 9 Hijriah. Sehingga kita ambil pelajaran, kita sabar kalau ada musuh meskipun sampai mati, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musuh dalam selimut. 653 wa an Khabbab radhiyallahu anhu qala hajarna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam naltamisu wajha Allah. Ini menunjukkan adanya wajah bagi Allah Subhanahu wa taala meskipun laisa kamitslihi syai', sehingga kita tidak mengatakan bahwa wajah Allah adalah anggota tubuhnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang sahih kita diberi ajaran doa oleh Nabi, wa as'aluka ladzatan nazar ila wajhik, saya minta kepada engkau ya Allah untuk bisa menikmati melihat kepada wajahmu. Hadis riwayat Nasai. Fawaqa'a ajruna 'ala Allah, maka pastilah pahala kami atas Allah Subhanahu wa taala. Faminna man mata lam ya'kul min ajrihi syai'a minhum Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Wa minna man ay'anat, ada yang sudah matang lahu thamaratuhu, buahnya, fahuwa yahdibuha, maka dia memanen buah tersebut, yaitu maksudnya sudah mendapatkan kemenangan-kemenangan sehingga mendapatkan ghanimah yang banyak dari kemenangan-kemenangan tersebut. Qutila, ini bicara tentang Mus'ab bin Umair. Qutila yawma Uhudin falam najid ma nukaffinuhu illa burdah idza ghattayna biha ra'sahu kharajat rijlah wa idza ghattayna rijlaihi kharaja ra'suhu fa amarna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nughatti ra'sahu wa an naj'ala ala rijlaihi min al-idkhir.
pada kedua kakinya ditutupi dengan rumput idkhir. Ini menunjukkan bahwa yang wajib di dalam mengkafani jenazah adalah tertutup seluruh tubuhnya, dan itu pendapat mayoritas para ulama. Sebagian ulama berpendapat yang wajib ditutupi hanya auratnya saja, tetapi pendapat itu bertentangan dengan hadis ini, karena hadis ini menyuruh untuk menutupi kakinya, dan kaki bukan termasuk aurat, ditutupi dengan rumput idkhir. Adapun 3 helai kain tadi itu hanyalah sunnah, adapun yang wajib hanyalah 1 helai kain, yang penting sudah tertutup auratnya semuanya. Demikian juga kain, dalam bentuk kain itu hanya sunnah, seandainya dikafani dengan gamis yang berbentuk juga tidak masalah, sebagaimana dalam kasusnya Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, dikafani dengan gamisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan gamis itu adalah sesuatu yang sudah terbentuk. Berikutnya 654, wa an Sahlin radhiyallahu anhu anna imra'atan ja'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi burdatin mansujah, yang ditenun, fiha hasyatuha, padanya masih ada pinggirnya. Maksudnya dia itu masih kain baru yang pinggirnya belum dibersihkan dari potongannya itu, sehingga masih ada keliwiran-keliwirannya, dan ini menunjukkan masih barunya kain tersebut. Atadruna mal burdah? Qalu asyamlah, sama saja ya maknanya, yaitu selendang. Qala na'am, qalat nasajtuha biyadi faji'tu liaksuwakaha fa akhadaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah, dan beliau biasanya membalas hadiah tersebut. Sehingga dalam masalah hadiah ini ada 2 sunnah. Yang pertama, kana yaqbalul hadiyah, Nabi biasanya menerima hadiah. Yang kedua, wa yuthibu 'alaiha, beliau membalas hadiah yang diberikan kepada beliau. Maka menolak hadiah tidaklah sunnah, dan tidak membalas hadiah juga tidaklah sunnah. Tapi membalas hadiah tidak harus dengan hadiah juga, bisa membalasnya dengan doa jazakallahu khairan maupun yang lain. Fa kharaja ilaina wa innaha izaruhu fahassanaha fulanun, fahassanaha membaguskannya, yaitu memujinya, fulanun. Fulan ini diperselisihkan siapakah dia. Ada yang mengatakan fulan ini adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, berarti dia termasuk salah satu dari orang-orang yang dijamin masuk surga. Ada juga yang mengatakan dia adalah seorang Arab Badui yang hadir pada waktu itu di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin yang lebih tepat adalah pendapat yang kedua, karena dia mengatakan faqala uksuniha, ya, berikanlah kepada saya wahai Nabi. Kalau Abdurrahman bin Auf tampaknya tidak akan minta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mengetahui bahwa Nabi membutuhkannya. Ma ahsanaha, faqala alqaumu ma ahsanta, kamu tidak berbuat baik kamu itu. Labisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha thumma sa'altahu wa 'alimta annahu la yaruddu, ay la yaruddu sa'il. Qala inni wallahi ma sa'altuhu li albasaha, innama sa'altuhu litakuna kafani. Saya meminta ini supaya menjadi kafan saya nanti. Ini maksudnya adalah tabarruk dengan athar-athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini menunjukkan bolehnya menyiapkan sesuatu sebelum waktu dibutuhkannya. Karena kafan ini belum dibutuhkan oleh orang tersebut, tetapi dia sudah menyiapkannya sebelum waktu dibutuhkannya, dan itu tidak ada masalah. Termasuk para ustadz-ustadz di sini yang belum menikah, dia sudah siapkan mahar. Gak apa-apa. Saya dulu juga menyiapkan mahar sebelum menikah. Maharnya 2 dirham. Saya beli 2 dirham, padahal belum ada bayangan siapa yang mau dinikahi. Yang penting maharnya siap sih. Jadi begitu ada akhwatnya, ini maharnya sudah siap.
Qala Sahlun fakanat kafanahu. Tetapi menurut para ulama, menyiapkan kafan sebelum waktunya ini tidaklah mustahab, karena pertama tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehnya boleh ya, tapi tidak mustahab. Yang kedua, kata para ulama, supaya tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kafan tersebut. Karena kalau kita siapkan berarti itu adalah harta milik kita, berarti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Adapun menyiapkan kuburan maka tidak termasuk di sini, tidak termasuk yang tidak mustahab, karena di situ ada ibrah padanya, yaitu untuk mengingat kematian. Termasuk yang melakukan menyiapkan kuburan itu adalah Al-Imam Ibnul Munkadir. Ibnul Munkadir itu dulunya melihat ada seorang ahli takwa yang suka datang ke kuburan kemudian nangis-nangis di kuburan. Maka ditanya oleh Ibnul Munkadir, ini siapa fulan ini? Maka disebutkan ini adalah fulan yang setiap bulan selalu sekat satu kali berada di kuburan untuk mengambil ibrah supaya dia ingat mati. Maka kemudian Ibnul Munkadir meniru tingkah tersebut. Setiap bulan dia datang ke kuburan, menangis di hadapan kuburan-kuburan yang ada sambil ziarah kubur untuk mengingat kematian, dan itu berfungsi untuk menyemangati beramal dalam satu bulan. Ini termasuk ibrah yang bagus dalam hal ini, bukan termasuk yang menyiapkan kafan tadi. 655 wa an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'il janais, kami para wanita dilarang dari mengikuti jenazah. Walam yu'zam alaina, tapi tidak ditegaskan larangan terhadap kami. Maksudnya adalah makruh, larangan mengikuti jenazah, tidak sampai kepada haram. Tetapi masalah ini memang khilafiyah. Ada yang mengatakan bahwa perempuan haram untuk mengikuti jenazah sampai ke kuburan. Tapi pendapat yang mengatakan makruh, inilah dalilnya. Adapun pendapat yang mengatakan haram, maka dalilnya hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sunan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Fatimah setelah adanya jenazah. Maka Fatimah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal balaghti ma'ahumul quda?" Apakah engkau sampai bersama orang-orang tadi ke kuburan? Maka Fatimah mengatakan, "Ma'adzallah, tidak mungkin saya sampai ke kuburan padahal saya sudah mendengar sabda engkau dalam masalah ini." Maka Rasulullah bersabda, "Lau balaghti ma'ahumul quda," kalau kamu sampai ke kuburan bersama mereka, maka kamu tidak akan melihat jannah sebagaimana kakekmu tidak akan melihat jannah, yaitu Abdul Muttalib yang mati dalam keadaan kafir. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dan Nasai mengatakan Rabi'ah dhaif, sehingga hadis ini dinilai dhaif oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, meskipun ada juga yang mensahihkannya. Maka ringkasnya, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Yang mengatakan makruh ini hadisnya sahih, yang mengatakan haram hadisnya didhaifkan Nasa'i tadi. Tapi kalau perempuan mengikuti jenazah sampai kuburan, hendaklah satu tidak ikhtilat, yang kedua tidak tabarruj, yang ketiga tidak memakai parfum, karena menyebabkan mendapatkan dosa ketika dia keluar dengan parfum tersebut. Hadis berikutnya 656 wa an Ummi Habibah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tuhiddu ala mayyitin, bergabung terhadap suatu mayit, fauqa thalathin ay thalathi layal, di atas 3 malam, illa ala zaujin arba'ata ashhurin wa ashra. Hadis ini membahas tentang ihdad, yaitu berkabung atas kematian seseorang. Bahwasanya berkabung itu ada 2 macam.
Yang pertama, kalau berkabung untuk selain suami maka hukumnya hanyalah mubah, boleh, tidak wajib, dan itu dibatasi 3 layal, 3 malam, tidak boleh lebih. Yang dihitung adalah malamnya, bukan harinya. Sehingga seandainya matinya malam Senin, maka malam Senin itu sudah dihitung, kemudian malam Selasa, malam Rebu. Maka setelah malam Rebu sudah tidak boleh lagi. Rebu paginya sudah tidak boleh berkabung lagi. Yang kedua, apabila yang mati adalah suami, maka berkabung di sini hukumnya wajib. Jadi mubah untuk selain suami, tapi wajib untuk suami berdasarkan hadis yang lain, bukan hadis ini. Adapun masa berkabung untuk suami, maka di sini disebutkan arba'ata asyhurin wa 'ashra, 4 bulan 10 hari. Ini maksudnya adalah al-ghalib, biasanya. Tetapi bergabung untuk kematian suami bisa kurang dari 4 bulan 10 hari, bisa juga lebih dari 4 bulan 10 hari. Karena al-ihdadu yatba'ul iddah. Hukumnya ihdad atau bergabung itu mengikuti hukum masa iddah. Kalau masa iddahnya cuma 10 hari, berarti bergabungnya juga 10 hari. Kalau masa iddahnya misalnya 8 bulan, berarti bergabungnya juga 8 bulan. Misalnya seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dalam kondisi hamil tua. Setelah 10 hari kematian suami, kemudian dia melahirkan anak, berarti masa iddahnya sudah selesai, berarti masa bergabungnya juga sudah selesai. Atau sebaliknya, ditinggal mati suaminya, dia hamil muda, baru 10 hari baru 1 bulan hamilnya, masih ada 8 bulan, berarti masa iddahnya 8 bulan, masa bergabungnya juga 8 bulan. Dan yang dimaksud ihdad itu adalah tarkuz zinah, meninggalkan berhias. Jadi tidak pakai parfum meskipun di dalam rumahnya, tidak pakai celak, dan juga tidak memakai baju yang menarik, sehingga kalau dia keluar rumah maka menggunakan baju yang biasa saja, yang tidak menarik. Berikutnya 657. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabrin. Ini maksudnya adalah kuburan anaknya yang mati. Faqala ittaqillah wasbiri. Ini menunjukkan bahwa wanita boleh ziarah kubur, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyuruh dia untuk sabar, tidak menyuruh dia untuk keluar dari kuburan yang dia ziarahinya. Qalat ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu. Jadi dia tidak tahu bahwa laki-laki itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqila laha innahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yang memberitahu ini adalah Fadl bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, putranya Abbas. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin. Faqalat lam a'rifka faqala innamas sabru indas sadmatil ula. Maksudnya innamas sabrul kamil, tiada lain sabar yang sempurna itu adalah ketika berhadapan yang pertama dengan musibah tersebut. Adapun kalau sudah lama dari musibah kemudian baru sabar, yaitu sabar yang biasa, bukan sabar yang sempurna. Maka maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa sabar yang sempurna sudah terlewat dari engkau. Kalau besok lagi ada musibah lagi, maka sabarnya jangan terlambat, tapi hendaklah sabar yang sempurna, yaitu begitu mendapatkan musibah langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan masalah ini, yaitu ziarah kubur bagi perempuan, adalah masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat boleh bagi wanita untuk ziarah kubur, sebagian ulama berpendapat tidak boleh bagi wanita untuk berziarah kubur. Dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Albani rahimahullah, boleh wanita ziarah kubur apabila tidak terlalu sering, karena Rasulullah bersabda la'anallah zawwaratil kubur, Allah melaknati wanita-wanita yang selalu ziarah kubur. Jadi seringnya ziarah kubur itulah yang dilaknat, tapi kalau sesekali tidak ada masalah. Wallahu a'lam bissawab. Hadis berikutnya 5658, wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala arsalati, telah mengutus ibnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ibnan li qubida, sesungguhnya anak laki-laki saya telah wafat.
Maksudnya di sini sakaratul maut. Fa'tina, maka datanglah kepada kami. Putri Nabi ini adalah Ruqayyah, dan putra beliau adalah Abdullah bin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena Ruqayyah ini adalah istrinya Uthman bin Affan. Ada juga yang mengatakan putri beliau ini adalah Fatimah, berarti putra yang mati ini adalah Muhsin bin Ali radhiyallahu anhu. Karena Ali bin Abi Thalib punya 3 putra, 1 Hasan, 2 Husain, 3 Muhsin. Nah, Hasan Husain ini hidup sampai dewasa, sementara Muhsin ini wafat pada saat masih kecil. Dan di dalam kitab Adabul Mufrad disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib ketika melahirkan anak yang pertama dikasih nama Harbun, maka Nabi mengatakan bal huwa Hasan, ini namanya Hasan. Kemudian putra yang kedua dikasih nama Harbun, maka diganti oleh Nabi Husain. Putra yang ketiga dikasih nama Harbun lagi, maka diganti oleh Nabi Muhsin. Kemudian fa arsala yuqri'us salam wa yaqulu inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullun indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Menurut para ulama, inilah kalimat yang paling utama untuk takziah, yaitu mengucapkan inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullun indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Karena inilah takziah yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka inilah takziah yang paling afdal. Tidak usah panjang-panjang, cukup 3 kalimat sudah menenangkan hati terhadap orang yang mengalami kematian. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha faqama. Ini bangkitnya Nabi setelah 3 kali disuruh atau diminta datang oleh putri beliau Ruqayyah atau Fatimah tadi, baru beliau bangkit meninggalkan tempat. Wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'b wa Zaid bin Thabit wa rijalun. Ini menunjukkan fadilahnya orang-orang yang disebutkan ini sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Sa'ad bin Ubadah karena dia tokohnya Khazraj. Adapun Mu'adz bin Jabal karena dia tokohnya Bani Salimah. Adapun Ubay bin Ka'ab karena dia ahlul Quran, ya orang yang paling aqra dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Zaid bin Thabit dia paling ahli faraid di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabi wa nafsuhu taqaqqa, sementara jiwanya itu berguncang-guncang, yaitu maksudnya mengalami sakaratul maut. Ka'annaha shannun, seolah-olah dia girbah yang sudah usang. Fafadat aynah, faqala Sa'dun, yaitu Sa'ad bin Ubadah tadi, ya Rasulullah ma hadza, maksudnya kenapa engkau menangis padahal engkau melarang dari menangisi atau meratapi orang mati. Faqala hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Ini menunjukkan bahwa menangisi kematian orang boleh, yang tidak boleh adalah kalau disertai dengan meratap atau teriak-teriak dan sejenisnya. Adapun tangis biasa, ada suaranya biasa, terisak, tidak ada masalah. Kemudian di sini Nabi mengatakan yang dirahmati oleh Allah hanyalah hamba-hamba yang ruhama. Ruhama ini jamak dari apa? Rahim. Rahim itu orang yang sangat rahmat. Berarti orang yang rahmatnya cuma sedikit, berdasarkan hadis ini tidak termasuk yang mendapatkan rahmat dari Allah. Karena yang mendapatkan rahmat adalah yang ruhama, jamak dari rahim. Tapi kita temukan hadis yang lain, Rasul mengatakan ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang rahimun itu jamak dari rahim. Rahim itu orang yang punya rahmat meskipun sedikit, itu sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sedikit pun rahmat yang ada dalam hati kita kepada sesama itu sudah menyebabkan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis ini tidak bertentangan, karena maksudnya adalah orang yang ruhama, yang rahmatnya dahsyat, maka dia pun mendapatkan rahmat yang dahsyat atau rahmat yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga marilah kita munculkan dalam hati kita rahmat kepada sesama, ini menyebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasyatu in rahimtaha adkhalakallahul jannah. Kambing itu kalau engkau wasyatu in rahimtaha yarhamukillah. Kambing itu kalau engkau merahmatinya, maka Allah pun akan merahmati terhadap engkau. Ini seorang sahabat Nabi yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kadang-kadang saya menyembelih seekor kambing, tapi dalam hati saya ada perasaan rahmat, kasihan kepada kambing ini. Kenapa disembelih? Tapi karena diperintahkan oleh Allah, maka saya sembelih juga." Beliau mengatakan, "Wasyatu in rahimtaha yarhamkillah." Hadis berikutnya 659. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala syahidna bintan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud bintun ini adalah Ummu Kulthum, istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu anha. Qala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun 'alal qabr qala fara'aitu 'ainaihi tadma'an qala faqala hal minkum rajulun lam yuqarifil lailah. Apakah di antara kalian ada seseorang yang tidak mengumpuli istri pada malam tadi? Faqala Abu Talhata ana qala fangzil qala fanazala fi qabriha. Jadi Ummu Kulthum putri Nabi, istrinya Utsman, ini wafat. Padahal malam itu Utsman bin Affan mengumpuli salah satu budak beliau, sehingga tampaknya Nabi tidak senang ya. Ini istrinya sakit, malah dia bersenang-senang mengumpuli budaknya sementara lalai dari istrinya, kemudian istrinya mati. Maka sir atau rahasia kenapa Nabi mengatakan, apakah ada di antara kalian seseorang yang tadi malam tidak mengumpuli istri? Ini seolah-olah teguran kepada Sayyidina Utsman ya. Engkau tadi malam lalai dari istrimu yang sakit, engkau malah mengumpuli budakmu, kemudian istrimu mati. Nabi tidak senang hal itu. Ini menurut sebagian ulama. Sehingga kalau kita memahami seperti itu, berarti hadis ini tidak memberikan hukum apapun. Hadis ini hanya khusus untuk kasus tadi ya. Sayyidina Utsman malamnya mengumpuli istri, kemudian beliau tidak senang bahwa Sayyidina Utsman yang menguburkan jenazah istrinya tersebut. Kemudian pendapat yang lain mengatakan bahwa Rasulullah kenapa mendahulukan orang yang tidak mengumpuli istri pada malam hari untuk menguburkan jenazah? Karena orang yang barusan melakukan sesuatu, maka dia masih tadzakkar, masih teringat dengan apa yang dia lakukan, sehingga kondisi dia mengumpuli istri itu berbeda dengan kondisi dia menguburkan jenazah. Orang menguburkan jenazah ini perlu orang yang khusyuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kematian. Sementara kalau dia masih teringat dengan kondisi dia mengumpuli, maka itu tidak sesuai dengan kondisi khusyuk yang semestinya ada pada orang yang menguburkan jenazah. Kalau dipahami seperti ini, berarti hadis ini mempunyai hukum, yaitu disunahkan orang yang turun ke liang lahatnya itu orang yang tadi malam tidak sedang mengumpuli istrinya, supaya dia lebih khusyuk di dalam dia menguburkan jenazah tersebut. Wallahu a'lam bis-shawab. Hadis terakhir pada pertemuan kali ini, hadis 660. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita yu'adzab bi ba'di bukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayit itu disiksa dengan sebagian tangisan keluarganya terhadapnya. Ini maksudnya, kalau si mayit itu sebelum mati memberikan wasiat, kalau saya mati tolong ditangisi, maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebabnya. Atau tangisan mayit ini biasa dilakukan oleh orang-orang di kampung tersebut dan dia tidak berwasiat untuk tidak dilakukan padanya, akhirnya ketika dia mati pun ditangisi, diratapi, maka ini pun juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabalagha dzalika Aisyah radhiyallahu anha ba'da mauti Umar radhiyallahu anhu faqalat rahimallahu Umar. Ini dalil bahwa sebelum kita mengkritik seseorang dimulai dengan doa terlebih dahulu, sebagaimana dalam Al-Qur'an, afallahu anka lima adzinta lahum. Rahimallahu Umar, wallahi ma haddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mu'min yu'adzab bi bukai ahlihi alaihi, walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yazidul kafir 'adzaban bi bukai ahlihi alaihi.
Jadi yang benar menurut Aisyah, Nabi bersabda, Allah menambah siksa kepada orang kafir ketika ditangisi. Adapun tangisnya keluarga mayit tidak menyebabkan siksa sama sekali terhadap si mayit, karena waqalat hasbukumul Quran wala taziru waziratun wizra ukhra, karena seseorang tidak menanggung dosa dari orang yang lain. Dan ayat ini la taziru waziratun wizra ukhra diulang oleh Allah dalam Al-Quran sebanyak 5 kali untuk menunjukkan pentingnya hal tersebut. Maka di sini Aisyah mengkritik Sayyidina Umar yang menganggap hadisnya salah, tapi Sayyidina Umar hadisnya benar. Kita menangkan Sayyidina Umar karena Sayyidina Umar mendengar hadis itu, sementara Aisyah tidak mendengar hadis itu. Dan kaidahnya mengatakan bahwa al-alim muqaddamun ala man la ya'lam, yang tahu itu didahulukan daripada yang tidak tahu, sehingga hadisnya Sayyidina Umar tetap benar, tidak bertentangan sama sekali dengan ayat Al-Quran ini. Dan para ulama sudah mengumpulkan hadis-hadis yang dikritik oleh Sayyidatuna Aisyah dalam satu kitab. Itu berhasil mengumpulkan banyak hal. Ditulis dalam kitab dengan judul Al-Ijabah li'iradi mastadrakathu Aisyah ala sahabah, menjawab hal-hal yang dikoreksi oleh Aisyah terhadap sahabat-sahabat Nabi SAW. Ini ditulis oleh Imam Zarkashi, dan di dalamnya beliau menulis 2 bab. Bab pertama, koreksi Aisyah terhadap sahabat-sahabat yang populer, itu ada 24 koreksi. Kemudian bab yang kedua, koreksi secara umum, itu ada 11 koreksi, sehingga totalnya ada 35 koreksi untuk sahabat-sahabat Nabi SAW dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini menunjukkan betapa luasnya ilmu Aisyah sampai mengoreksi 35 koreksi untuk sahabat Nabi SAW. Tapi tidak semua koreksinya itu bisa dibenarkan, ya, maka sudah dijawab oleh Al-Imam Az-Zarkashi. Salah satunya hadis ini yang dikoreksi oleh Aisyah, ternyata yang dikuatkan oleh para ulama adalah para sahabat Nabi, sementara Aisyah tidak pernah mendengar hadis ini. Ini sesuatu yang wajar, ya, karena Aisyah tidak selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah ziarah kubur, Aisyah tidak pernah ziarah kubur bersama Nabi atau tidak pernah ikut menguburkan jenazah bersama Nabi, sehingga hadis ini wajar kalau Aisyah tidak pernah mendengarnya. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pembahasan dipersilahkan. Monggo Ustaz. Nah, kalau kita mengikuti pendapat yang kedua, bahwasanya Nabi mengatakan hal ahadun lam yuqarifil lailah, itu tujuannya karena orang yang barusan mengumpuli istri tadi malam itu masih teringat kondisi mengumpuli istri, maka berarti hadis ini berlaku sampai sekarang. Tapi kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa Nabi sekedar menegur Uthman, kenapa tadi malam kamu sibuk dengan budakmu, maka hadis ini tidak berlaku, tidak ada fungsinya untuk hukum. Guru-guru kita tampaknya mengikuti pendapat yang tadi, ya, bahwasanya ini adalah sirnya, rahasianya supaya orang khusyuk di dalam menguburkan jenazah, sehingga disunahkan bahwa yang masuk ke liang lahat itu yang tadi malam tidak mengumpuli istri. Nah, gimana? Kalau yang menguburkan adalah yang mengumpuli atau gimana? Oh ya. Sudah dikubur karena dikatakan fa akhrajahu, dikeluarkan. Itu masih proses, ya. Jadi Nabi kan ikut datang ke pemakaman. Nah, ternyata sudah apa? Dikuburkan. Maka Nabi katakan diambil lagi. Nah, setelah diambil lagi, kemudian bajunya Nabi dikasihkan, gitu. Monggo. Yang menggotong mayit. Yang menggotong mayit wanita itu apa ketentuannya? Terutama sebelum dimandikan dan juga ketika mau dibawa ke liang lahat. Maksudnya syarat orang yang menggotong mayit begitu.
Saya tidak menemukan syarat yang dibahas oleh para ulama, wallahu alam. Hanya mereka membahas masalah sunnahnya menggotong itu adalah berpindah. Kalau kita gotong dari samping sini, pindah lagi ke depan, pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini. Jadi 4 sudut itu semuanya kita menggotongnya. Meskipun saya pernah cari hadisnya itu dhaif ya, tapi mereka katakan itu sunnah karena memperbanyak kebaikan dalam menggotong jenazah tersebut. Terutama ini jenazah wanita itu laki-laki yang boleh gotong wanita. Ya, kalau menggotong tetap laki-laki, tidak ada wanita yang menggotong jenazah meskipun jenazahnya wanita. Adapun hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'atil janazah wahtamalaha ar-rijalu ala anaqihim." Nah, di sini Nabi menyebutkan ar-rijal, dan rijal itu laki-laki dewasa. Berarti yang menggotong jenazah hanyalah laki-laki dewasa. Laki-laki semua yang menggotong jenazah ini. Perempuan tidak pantas untuk menggotong-gotong karena kelemahan tubuh mereka, tidak kuat mungkin sehingga dikhawatirkan jenazahnya malah jatuh dan sebagainya. Jadi tidak masalah laki-laki bukan mahram waktu mau dimandikan gitu. Laki-laki yang bukan apa-apanya itu boleh menggotong. Kalau pakai keranda tidak masalah. Tapi kalau langsung pada tubuhnya maka hendaklah mahramnya. Perempuan semua. Ya, kalau tidak ada yang lain nggak apa-apa. Kalau mereka kuat, biasanya apa ya perempuan yang saya karena tidak pernah menghadiri. Nggak yang saya tahu ya, yang oh begitu. Masya Allah. Yang saya tahu biasanya itu bapak-bapak yang menyiapkan. Setelah sudah siap, nah itu baru perempuan proses memandikan. Itu yang saya tahu. Nah, kalau mandikan di kampung saya itu kan dikasih kayak sekedup gitu ya, kayak papan gitu di tengah jalan atau di pinggir rumah, sehingga yang memasukkan ke situ semuanya laki-laki. Begitu sudah masuk situ, kemudian perempuan yang masuk memandikan, selesai sudah mereka keluar, bapak-bapak lagi yang gotong lagi. Jadi semua penggotongan itu yang saya lihat itu adalah para laki-laki. Itu yang saya ngerti ya, baru sekali ya. Yang lainnya saya nggak pernah ngerti. Perempuan juga ya. Kalau tidak madarat insyaallah nggak masalah, tapi nanti mengangkat ke kuburannya hendaklah lagi-lagi. Wahtamalaha rijalu ala anaqihim, sesuai sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lain? Nah, Pendapat yang menyamakan jumlah kain kafan antara perempuan. pendapat yang menyamakan jumlah kain kafan lagi dengan perempuan itu alasannya karena tidak ada yang sahih dari Nabi bahwa perempuan baik kain kafannya 5. Tetapi kita temukan kain kafan 5 itu di masa Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, sehingga bisa kita katakan sebagai sunnah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Dan sebenarnya ada hadisnya tetapi dhaif dalam kitab Sunan. Khamsati athwabin, 5 baju untuk jenazah perempuan. Bisa dibaca di dalam kitab Sunan Tirmidzi nomor 997. Itu adalah penjelasan dari Al-Imam At-Tirmidzi bahwa wanita dikafani dengan 5 baju. Tukaffanul mar'ah fi khamsati athwabin. Ada lagi? Nah, saya tidak mengetahui sama sekali dalil dalam hal ini, apakah mayit itu ketika dikafani itu diluruskan tangannya ataukah disedekapkan. Yang zahir bagi saya wallahu alam, ketika kita tidak mendapatkan apapun dalil maka dua-duanya boleh. Iya, sebelumnya tentang kain kafan untuk wanita yang terperinci di dalam Sunan Abu Dawud nomor 3157. Di situ disebutkan al-hiqa, sarung, ad-dira, baju kurung, al-khimar, kerudung, milhafah, yaitu selimut, thumma thawbul akhar.
Nah, jadi 5 itu rinciannya atas, tengah, bawah, kemudian menyelimuti 2 kali. Maka 5-nya itu adalah totalnya apa, perinciannya seperti itu, tapi memang hadisnya dhaif dalam Sunan Abu Dawud. Wallahu a'lam. Bukan lapis 5. Jadi 3 helai, 3 potongan ya, kemudian 2 lapis. Itu menurut lafal ini ya. Nah, biasanya bagaimana saya nggak ngerti. Lapis 5. Jadi luarnya itu 5. Ya tidak ada masalah. Tetapi mungkin ya menurut yang memakai hadis ini itu dianggap berlebihan. Wallahu a'lam. Monggo. Yang maksud dari memulai dengan mencuci dengan memulai anggota apakah diartikan mewudukan? Iya, menurut para ulama fikih diwudukan. Setelah diwudukan baru kemudian dimandikan. Ulama fikih mengatakan mandi jenazah itu sama dengan mandi besar, mandi junub atau mandi haid ya. Sehingga caranya persis dengan mandi besar itu, yaitu wudu dulu kemudian mandi. Tapi itu semuanya hanya sunnah. Adapun yang wajib adalah seluruh tubuhnya terkena air. Jadi kita guyang dari atas sampai bawah. Kalau sudah terguyang semuanya, itu sudah memenuhi kewajiban untuk si mayit tersebut. Cukup ya? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal.